UAS TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa safiyuhu min khalqihi. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa UAS TV yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan ini kembali kita sama-sama untuk memperbanyak memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan kepada kita begitu banyak nikmat-nikmatnya sehingga kita masih bisa melanjutkan berbagai macam aktivitas kita, utamanya ketika kita masih diberikan taufik, inayah, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memanfaatkan nikmat-nikmat yang diberikan dalam melaksanakan berbagai macam ketaatan kepadanya. Ya, termasuk dalam hal ini adalah memanfaatkan nikmat-nikmat tersebut dalam menuntut ilmu. Kemudian salawat dan salam juga senantiasa kita kirimkan dan haturkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para ahlul bait, keluarga beliau yang telah beriman kepadanya, sahabat-sahabat beliau beserta orang-orang yang senantiasa berupaya untuk meniti jalan mereka dengan baik sampai hari kiamat. Baik, pemirsa sekalian, insyaallah pada kesempatan ini ya, kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait materi tentang fikih muamalah. Dan insyaallah pada kesempatan ini kita akan bersama-sama mengangkat satu tema pembahasan yang disebut dengan al-ijarah wal ju'alah. Ya. Al-ijarah ini bermakna sewa menyewa, ya. Kemudian al-ju'alah ini adalah bermakna sayembara, ya. Sekalipun sayembara itu ada juga kemiripannya dengan sewa menyewa, memiliki hukum-hukum tersendiri. Jadi memang dalam keseharian kita, ya, yang namanya seseorang itu, apalagi ketika hidup secara sosial, itu tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Dalam artian seseorang tidak mampu untuk memenuhi segala kebutuhannya tanpa bergantung kepada orang lain. Dalam artian di sini adalah ya, kita hidup sebagai makhluk sosial, tentunya harus melakukan interaksi dengan orang lain dalam memenuhi hajat dalam kehidupan kita, ya, terkait jual beli, masalah utang piutang, termasuk di sini kita akan bahas dalam masalah sewa menyewa. Ya, karena kadang ada orang yang punya uang tapi kebutuhannya bukan uang ketika itu, tapi sesuatu yang dimiliki oleh orang lain, maka dia butuh untuk menyewa apa yang dimiliki oleh orang lain tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, sementara orang lain juga kadang dia butuh aset seperti misalnya yang dia tidak butuhkan pada saat itu, ya, sehingga dia lebih cenderung untuk menyewakan kepada orang lain. Sehingga di sini terjadi namanya interaksi sewa menyewa. Nah, ini akan kita bahas pada kesempatan ini. Hal-hal yang berkaitan dengan sewa menyewa ini, bagaimana ketentuan-ketentuannya, konsekuensinya, begitu juga dengan hukum-hukum sayembara, ya, apa saja yang dibolehkan atau sayembara bagaimana yang dibolehkan dalam agama kita. Dan insyaallah pada kesempatan ini ya, kita sudah bersama-sama dengan Ustadz kita, Ustadz Dr. Roni Mahmudin hafizahullah ta'ala, untuk memaparkan materi kita. Kita sapa dulu sebelum kita persilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, kif hal Ustaz? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Jadi insyaallah untuk pembahasan materi kita, ya, kita sama-sama mendengarkan pemaparan dan penjelasan yang lebih detail dari Ustaz kita, Ustaz Dr. Roni Mahmudin hafizahullah ta'ala,
kepada beliau, falyatafaddal mashkuran wa ma'juran. Syukron kepada Ustaz Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dipertemukan kembali dalam program atau segmen Fikih Muamalah. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang hukum seputar sewa menyewa dan sayembara. Sewa menyewa dalam bahasa Arabnya dikenal dengan al-ijarah, dan sayembara dalam bahasa Arabnya dikenal dengan al-ju'alah. Nah, apa definisi daripada akad ju'alah dan ijarah? Ya, akad ju'alah dan ijarah ini mirip-mirip ya. Ada persamaannya dan tentu ada juga perbedaannya. Akad ijarah dan ju'alah, akad sewa dan sayembara itu adalah satu akad ya untuk ya melakukan satu perbuatan ya, satu pekerjaan ya dengan bayaran yang sudah ditentukan. Ya, hanya saja perbedaannya antara ju'alah dan ijarah itu, kalau ju'alah itu ya bisa dia merupakan satu ya akad terhadap sesuatu yang dikerjakan, baik yang ditentukan ya pekerjaannya ataupun tidak ditentukan pekerjaannya. Adapun akad ijarah itu sudah jelas ya, sudah jelas tentang waktunya jelas, begitu juga tentang amalan yang dikerjakan itu. Ya, sebagai contoh misalnya akad ijarah itu seperti misalnya menyewakan sebuah tempat ya, sebuah tempat. Jadi menyewakan sebuah tempat, misalnya saya sewakan rumah ini sekian dan sekian ya, harganya sekian dalam waktu sekian. Itu yang dinamakan dengan akad ijarah. Ya, misalnya disewakan sebuah mobil misalnya, atau sebuah rumah, atau sebuah kendaraan ya, atau misalnya sebuah rumah selama 1 bulan sekian bayarannya, kalau sepekan sekian bayarannya. Ini dinamakan akad ijarah dalam memanfaatkan sesuatu yang jelas ya. Atau bisa juga
akad ijarah itu berupa pekerjaan. Misalnya saya pekerjakan Anda, ya, saya pekerjakan Anda, ya, untuk ya menjadi misalnya apa, menjadi asisten rumah tangga misalnya, atau ya mengerjakan sesuatu, ya, pekerjaan selama 1 bulan misalnya dengan sekian upahnya, maka ini juga disebut dengan akad ijarah. Hanya saja akad ijarah yang kedua ini yaitu pada pekerjaan, akad ya yang terjadi atas pekerjaan tertentu, dan juga dalam waktu juga yang dibatasi. Iya, jadi yang pertama itu akad ijarah pada pemanfaatan tempat, ya, pemanfaatan sebuah barang. Yang kedua ini bisa kita kenal dengan sewa jasa, ya. Jadi ada sewa barang atau sewa tempat, ya. Ada juga yang disebut dengan sewa jasa. Ya, bukan barangnya kita sewa, bukan barangnya kita manfaatkan, tetapi tenaganya, keahlian, ya, atau ya perbuatan orang itu yang kita sewa. Ya, ini saya pikir banyak ini ya yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita ini tentang akad ijarah itu, baik pemanfaatan terhadap sebuah barang atau pemanfaatan terhadap sebuah tenaga. Tentu dengan upah yang sudah jelas, ya. Bahkan ada juga yang berupa satu, ya, amalan, ya, perbuatan yang apa namanya, yang dilakukan di kemudian hari. Misalnya saya sewa Anda untuk menjahitkan baju saya ini, ya. Atau misalnya saya sewa Anda untuk menyetrikakan atau ya melondrikan baju saya. Ini juga satu bentuk al-ijarah atau sewa menyewa. Sedangkan al-ju'alah, ya, al-ju'alah itu, ya, meskipun ada juga ju'alah yang bisa menyangkut kepada perbuatan atau pekerjaan yang ditentukan, namun ada juga satu pekerjaan yang belum jelas. Ya, contoh misalnya, ya, akad ju'alah atau sayembara itu yang untuk melakukan suatu pekerjaan yang belum jelas. Misalnya, barang siapa yang mendapatkan mobil saya yang hilang, ya, maka bagiannya upahnya sekian dan sekian, atau bagian sekian-sekian. Ya, jadi mencari barang yang hilang itu kan ada pekerjaan yang tidak jelas. Artinya bisa dapat, bisa tidak dapat. Ya. Beda dengan tadi al-ijarah itu sudah jelas. Ya. Ya, saya sewa Anda mengerjakan misalnya membangun ini misalnya, atau mengerjakan ini, sudah jelas. Ya, sudah jelas itu. Terukur. Ya. Adapun jualah ini dia tidak terukur. Ya. Jadi boleh jadi seseorang itu sudah mencari ke sana kemari, ya, boleh jadi membutuhkan waktu yang lama, namun tak kunjung juga mendapatkan. Ya, tak kunjung juga mendapatkan barang yang hilang itu. Barang yang hilang. Ya. Tapi hal ini diperbolehkan. Ya, hal ini diperbolehkan tentang akad jualah tersebut. Pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian
dalam akad sewa menyewa itu harus ya akadnya itu berdasarkan suatu barang yang mubah untuk manfaatkan barang tersebut. Namun jika barang tersebut dimanfaatkan untuk sesuatu yang diharamkan, maka itu tidak diperbolehkan. Sebagai contoh misalnya akad ijarah atau sewa yang terhadap satu barang yang dimanfaatkan tetapi sesuatu yang pemanfaatannya yang diharamkan, maka itu tidak diperbolehkan. Seperti misalnya ada seseorang yang menyewakan rumahnya atau tokonya, namun dia sewakan untuk keperluan atau kepentingan yang suatu yang diharamkan, seperti tempat penyimpanan narkoba misalnya, atau tempat penjualan minuman keras, maka itu tidak diperbolehkan. Jadi harus pemanfaatannya itu pemanfaatan yang mubah, tidak melanggar syariat. Begitu juga tentang akad sewa jasa, sewa pekerjaan, itu juga harus pekerjaan atau perbuatan yang mubah juga. Sebagaimana tadi barang yang dimanfaatkan dengan pemanfaatan yang dibolehkan dalam syariat, begitu juga pemanfaatan terhadap seseorang itu, pekerjaan seseorang itu juga harus harus sesuatu yang mubah, tidak boleh melanggar syariat. Sebagai contoh misalnya yang melanggar syariat, misalnya menyewa seseorang, misalnya ada seseorang laki-laki dan perempuan ini dia melakukan akad sewa, yaitu untuk berbuat zina. Misalnya laki-laki itu menyewa perempuan itu untuk berzina. Ini betul akad sewa. Ada dimanfaatkan pekerjaan seseorang itu, tapi akadnya dibangun di atas pekerjaan yang diharamkan, yaitu perzinahan. Maka itu tidak diperbolehkan. Jadi pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi sudah jelas di sini kepada kita tentang apa perbedaan antara akad ijarah, itu akadnya sudah jelas, jelas pekerjaan yang akan dikerjakan, begitu juga tentang benda yang dipakai juga jelas. Adapun akad ijarah itu, akad jualah itu, ada pekerjaan yang tidak ditentukan, sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi. Sebagai contoh, siapa yang bisa mendatangkan motor saya yang hilang, yang dicuri, maka dia mendapatkan upah sekian-sekian. Dan ini sekali lagi sesuatu yang tidak jelas. Bisa saja dia mendapatkannya atau tidak mendapatkannya. Kalau dia mendapatkannya, maka dia berhak mendapatkan upah. Tetapi kalau dia tidak mendapatkannya, dia tidak berhak mendapatkan upah meskipun dia sudah capek-capek bekerja. Beda dengan ijarah. Ijarah itu misalnya misalnya saya sewa Anda untuk membangunkan rumah saya, selama dia sudah bekerja menyelesaikan rumah tersebut, maka dia mendapatkan upah. Seandainya dia hanya bisa mengerjakan setengah saja, tentu dia hanya mendapatkan setengah dari upah itu. Jadi ini sangat jelas sekali tentang perbedaan antara ijarah dan jualah. Jadi di sini disebutkan, pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
disebutkan apabila ya suatu pekerjaan dalam akad ijarah itu tidak terwujud, ya, maka upahnya pun tidak sepenuhnya. Ya, misalnya seseorang itu ya dia disewa untuk membangun sebuah rumah, tapi karena qadarullah misalnya dia tidak bisa menyelesaikan karena sakit misalnya, atau karena ada faktor-faktor yang sehingga dia tidak bisa, maka dia tetap berhak mendapatkan, tetapi hanya mendapatkan setengah. Ya, beda dengan akad jualah tadi itu. Ya, akad jualah itu selama dia tidak menemukan itu barang yang diminta untuk dicari, ditemukan, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Meskipun dia sudah berusaha keras untuk mencarinya, meskipun dia sudah mengeluarkan ongkos, tenaga dan waktu, ya, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Ya. Akad ijarah juga seperti misalnya seseorang yang menyewakan rumah kontrakan, misalnya saya sewakan rumah kontrakan ini kepada Anda selama setahun. Ya, selama setahun, ya, dengan harga sewa sekian. Tetapi belum sampai setahun, maka pemilik ini mengeluarkan, meminta orang yang menyewa itu untuk tinggalkan itu rumah. Maka dalam akad ijarah, orang yang pemilik rumah ini dia tidak berhak mendapatkan harga sewa sedikit pun. Kenapa? Karena dia belum sampai pada waktunya. Ya, karena sewa rumah itu sudah ditentukan setahun dengan harga sewa sekian, baru usahanya 3 bulan, maka penyewa ini diminta untuk keluar tanpa ada sebab-sebab yang dibenarkan dalam syariat. Maka pemilik rumah ini tidak mendapatkan apa-apa. Ya, tidak mendapatkan apa karena dia yang bersengaja meminta penyewa itu untuk keluar dari rumahnya. Ya, tapi kalau misalnya qadarullah, ya, misalnya terjadi kebakaran misalnya dia menyewa rumah, kemudian kebakaran, belum sampai setahun rumah sudah terbakar, ya, maka kata ulama ini tetap pemilik rumah ini tetap mendapatkannya, meskipun tidak mendapatkan full, ya, tidak mendapatkan full dari uangnya itu. Misalnya dia cuma 6 bulan, tiba-tiba qadarullah rumah itu terbakar, tapi bukan karena penyewa yang membuat terbakar, tapi karena misalnya karena dari tempat lain misalnya, sehingga api itu menjalar ke rumah tersebut, maka terbakar itu rumah juga, rumah yang disewa itu, dan belum sampai setahun, maka pemilik rumah tetap mendapatkan harga sewa itu, yaitu setengah tahun itu. Ya, kecuali tadi kalau pemilik rumah sengaja mengeluarkan orang yang menyewa rumah tersebut, ya wajarlah dia tidak mendapatkan apa-apa. Ini yang perlu kita ketahui, ya, pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sama juga misalnya kalau seorang itu misalnya menyewa sebuah kendaraan atau mobil misalnya, atau motor, ya, kemudian baru dipakai beberapa meter misalnya, tiba-tiba rusak, ya, atau sudah dipakai, anggaplah motornya disewa sehari, baru setengah hari sudah motornya tiba-tiba rusak, ya, tanpa ada unsur kesengajaan, maka pemilik motor tetap mendapatkan setengah dari upah itu. Misalnya anggaplah harga sewa motor itu misalnya 200.000, maka dia berhak, pemilik motor itu berhak mendapatkan 100.000, karena itu motor sudah dipakai setengah hari. Ya, kecuali kalau pemilik motor itu yang sengaja meminta balik motornya itu tanpa ada uzur-uzur yang dibenarkan, maka ketika itu pemilik motor tidak berhak untuk mendapatkan tidak mendapatkan upah atau harga sewa
tersebut. Ya, ini yang perlu kita ketahui bersama. Ya, di sini ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya tentang seseorang yang menyewa orang lain untuk dipekerjakan lalu tidak membayar upahnya padahal pekerjaannya sudah selesai ya. Orang yang disewa itu sudah selesai mengerjakannya namun tidak dibayar upahnya. Maka di sini ada hadis yang sangat keras sekali ya, memberikan warning bagi seseorang yang mempekerjakan orang lain, yang menyewa orang lain untuk bekerja untuk dirinya namun tidak dibayar upahnya atau gajinya. Ya, hadis riwayat Muslim, hadis yang sahih, disebutkan qala Allah Ta'ala salasatun ana khasmuhum yaumal qiyamah. Ada 3, ini dalam hadis qudsi, kata Allah Subhanahu wa taala, ada 3 jenis manusia yang mana saya akan menjadi musuh mereka pada hari kiamat. Ya. Di antaranya adalah seseorang yang rajulun istajara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'tihi ajrahu. Ya, di antara 3 jenis manusia yang akan menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah seseorang yang menyewa orang lain, ya, menyewa pekerja, lalu sudah disempurnakan pekerjaannya, diselesaikan pekerjaannya, namun dia tidak memberi upah. Tidak memberi upah, maka jenis manusia ini atau jenis orang ini akan mendapatkan ya akan di hadapan Allah akan menjadi musuhnya nanti pada hari kiamat kelak. Oleh karena itu hendaklah siapa saja yang mempekerjakan orang lain ya, maka tatkala sudah selesai pekerjaannya ya, maka hendaklah dia membayar upah ya atau ongkos sewa kepada orang yang bekerja untuk dirinya. Kemudian ju'alah itu lebih luas daripada al-ijarah cakupannya, karena ju'alah itu bisa juga dilakukan pada amalan-amalan ibadah ya, amalan-amalan ibadah ya. Ya, seperti misalnya ju'alah itu contohnya seperti badal haji. Ya, badal haji. Ya, jadi badal haji itu sebagai contoh misalnya siapa yang mau untuk menghajikan ya orang tua saya yang tidak sempat pergi haji karena meninggal, maka dia mendapatkan upah sekian-sekian. Ini yang disebut dengan al-ju'alah. Ya, adapun al-ijarah dalam amalan-amalan ibadah atau taqarrub itu tidak diperbolehkan. Ya, misalnya contoh misalnya saya mau menjadi imam ya dengan upah sekian. Ya, jangan dia menganggap itu sebagai upahnya. Ya, tetapi panitia masjid lah yang mengatakan ya kami mencari imam ya, imam masjid misalnya atau muazzin, maka kami akan memberikan bukan upah ya, akan memberikan imbalan sekian begitu. Jadi diubah redaksinya dari ju'alah, dari ijarah ke ju'alah. Itu kalau masuk dalam konteks ibadah ya, seperti tadi imam masjid ya, misalnya apalagi jadi muazzin ya, maka itu harus diubah sebagaimana di sini ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wattakhid muadzinan la ya'khudhu ala adanihi ajra. Ya, hendaklah engkau ya mengambil tukang azan yang mana tukang azan itu tidak mengambil upah di sini. Tapi kalau tentu panitia masjid pasti membutuhkan muazzin ya. Apalagi di zaman sekarang kan susah juga ada seorang yang mau azan terus menerus menjadi muazzin.
Oleh karena itu dibutuhkan ada orang muazin khusus. Ya, tapi di sini bahasanya bukan sewa, tapi bahasanya dia jualah begitu. Ya, karena cari orang-orang yang jujur sehingga rumah itu dimanfaatkan kepada sesuatu yang benar. Ya, atau misalnya dia menyewa mobil ya selama 1 hari, tapi ketika baru setengah hari pekerjaan sudah selesai, maka setengah hari itu boleh dia sewakan ke yang lainnya, tapi dengan syarat orang yang dia minta untuk menggantikan posisinya itu tidak berlebih-lebihan dalam menggunakan mobil tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah orang yang menyewa sebuah barang selama dia tidak berlebih-lebihan menggunakan itu barang. Ya, selama dia tidak meremehkan ya atau tidak melampaui batas dalam penggunaan barang yang dia sewa itu, jika rusak maka tidak ada ganti baginya. Ya. Misalnya anggaplah dia sewa motor ya atau mobil ya. Dia pakai yang standar, tapi tiba-tiba misalnya rusak, ada bagian dari mobil itu yang rusak atau mobil itu yang rusak ya atau motor itu yang rusak, ada bagian-bagiannya, maka dia tidak ada kewajiban untuk menggantinya ya atau memperbaikinya. Kecuali kalau dia memakainya dengan sembrono misalnya, tidak bertanggung jawab, sengaja dia merusak-rusak, maka jika benar maka dia harus mengganti rugi itu. Ya. Kemudian yang terakhir adalah hadis Rasulullah SAW tentang perintah memberikan upah bagi pekerja sebelum kering keringatnya. Perintah Nabi menunjukkan suatu yang wajib segera dilakukan. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, a'tul ajira ajrahu qabla an yajiffa araquhu, rawahu Ibnu Majah. Ya, ini hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Hendaklah kalian memberikan upah kepada pekerja kalian sebelum kering keringatnya. Ya, artinya maksudnya ini segera memberikan upah tatkala pekerjaan mereka sudah selesai. Ya, dan perintah Nabi SAW tentunya menunjukkan satu yang wajib ya dilakukan. Ya, demikian pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya terkait tentang permasalahan sewa menyewa dan sayembara. Ya. Fadhal. Alhamdulillah, kita sudah sama-sama mendengarkan penjelasan dan rincian-rincian yang dikemukakan oleh Ustaz kita. Sama luar biasa di masalah sewa menyewa ya. Jadi ada sewa menyewa yang sifatnya memenuhi kriteria yang dihalalkan dalam agama kita. Namun di sisi lain ada juga yang diharamkan dalam agama kita. Nah, inilah pentingnya kita belajar. Jangan sampai ketika melakukan akad sewa menyewa ini ternyata ada hal-hal yang melanggar syariat. Nah, ternyata tadi ada beberapa disebutkan, baik itu berkaitan dengan barang yang disewakan atau berkaitan dengan manfaat. Ya, manfaat daripada orang yang mengambil manfaat dari barang tersebut dengan cara yang tidak dibenarkan dalam agama kita. Ya, seperti tadi disebutkan bahwasanya kalau menyewa rumah atau ruko misalnya kemudian dipakai untuk perjualan narkoba, minuman keras, termasuk untuk prostitusi, perjudian dan semisalnya, ya maka tentunya hal ini tidak diperbolehkan dalam agama kita. Ya. Nah, bagaimana kalau misalnya ada orang yang mau menyewakan tempatnya, ruko misalnya, dia tidak tahu bahwasanya orang menyewa itu akan mempergunakan untuk hal-hal yang melanggar syariat. Tapi nanti setelah terjadi akad, baru ketahuan di belakang hari ternyata dia pergunakan untuk perkara-perkara yang melanggar syariat, misalnya dia pakai untuk tempat judi misalnya. Nah, apakah boleh dia untuk membatalkan akad sewa menyewa itu atau bagaimana, Ustaz? Iya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Iya, jadi sebagaimana yang sudah kami sampaikan bahwasanya akad sewa menyewa itu harus
berdasarkan kepada pemanfaatan yang dibolehkan. Ya, pemanfaatan barang atau pemanfaatan jasa yang dibenarkan atau yang dibolehkan dalam syariat. Ya, jika pemanfaatan barang atau jasa itu menyelisih syariat, maka itu tidak diperbolehkan. Ya, dalam kasus ini ya seseorang itu yang awalnya dia menyewakan rumahnya ya atau bangunan rumahnya itu, tentu hukum dasarnya bahwasanya rumah itu dimanfaatkan untuk kebaikan ya, untuk sesuatu yang tidak melanggar syariat. Namun di kemudian hari ya ada seseorang yang memanfaatkan dengan pemanfaatan yang diharamkan seperti perjudian, prostitusi, ya penyimpanan narkoba atau minuman keras atau yang semisalnya. Maka kalau dia tahu bahwasanya betul-betul rumahnya itu digunakan untuk ya perbuatan-perbuatan atau penyimpanan barang-barang yang terlarang dalam agama, maka dia wajib untuk membatalkan akadnya itu. Ya, maka dia wajib membatalkan akad itu ya, kecuali dia tidak tahu. Ya, kalau dia tidak tahu, maka tidak ada kewajiban baginya untuk membatalkan. Selama dia tahu, maka dia oleh karena itu sebaiknya supaya tidak terjadi perselisihan di kemudian hari, ya sebaiknya disampaikan kepada, ada hitam di atas putih bahwasanya rumah jangan dipakai untuk perkara-perkara yang dilarang dalam syariat. Ya, kalau perlu disebutkan contohnya seperti tidak boleh dijadikan tempat perjudian atau tempat mabuk-mabukan itu. Ya, jika terjadi ya maka pemilik rumah itu berhak untuk ya membatalkan itu akadnya, Dan bagaimana dengan uangnya itu? Ya, uangnya itu misalnya kalau gitu misalnya dia hanya 3 bulan, ya berarti ya hanya 3 bulan saja dia mendapatkan itu harga sewa itu. Ya, hanya 3 bulan saja, karena yang orang itu hanya menempati selama 3 bulan. Tapi kalau misalnya 3 bulan itu dipakai misalnya ya dalam kebaikan, kemudian 3 bulannya lagi dipakai untuk kemaksiatan, ya saya pikir tidak mengapa diambil semua itu selama 6 bulan tetap dipotong ya. Tapi karena tujuan orang itu menyewakan bukan untuk dipakai untuk perbuatan-perbuatan maksiat. Intinya adalah bahwasanya pemilik rumah berhak untuk mengeluarkan orang yang menggunakan rumahnya itu dalam perkara-perkara yang terlarang dalam syariat Islam. Ya, demikian. Jadi sekalipun pada awalnya tidak ada pengetahuan bahwasanya yang menyewa itu akan mempergunakan untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, namun ketika setelah terjadi akad yang diketahui oleh pemilik tempat itu, maka dikatakan tadi bahwasanya harus wajib. Iya. Mungkin berkait dari amar ma'ruf nahi munkar tadi ya. Iya, betul. Ya, baik. Kemudian yang lain juga yang termasuk perkara yang diperbolehkan dalam hal yang menyewa di sini, kita tadi sebutkan bahwasanya ketika perkara diharamkan, dan seperti tadi tidak boleh misalnya menyewa perempuan untuk berzina misalnya, ya karena memang manfaat yang didapatkan itulah perkara yang diharamkan dalam agama kita. Nah, ini juga termasuk perkara yang diharamkan dalam agama kita. Kemudian dalam sewa menyewa itu juga terkadang ada perkara-perkara yang kurang jelas, Ustaz. Misalnya hasil daripada misalnya sewa jasa ya. Hasil daripada orang yang disewakan itu tidak jelas berapa yang didapatkan misalnya. Jadi misalnya seseorang
menyewa orang lain untuk menangkapkan ikan misalnya. Dia hanya menyewa per hari orang tersebut, tapi kan yang namanya menangkap itu kan relatif. Tidak tahu berapa didapatkan dalam satu hari. Nah, itu kan ada ketidakjelasan. Apakah itu dibolehkan Ustaz atau bagaimana Ustaz dalam hal ini? Iya. Menyewa seseorang ya. Iya. Untuk menangkap ikan. Iya. Ya, menangkap ikan itu kemudian upahnya sudah ditentukan gitu ya? Ya, Atau misalnya per hari Ustaz, per hari dikasih sekian per hari, turun ke laut misalnya, pulang bawa ikan. Pokoknya mau banyak mau sedikit. Nah, itu bagian daripada yang menyewakan, yang menyewa. iya. Ya, dalam perkara ini ya sebenarnya bisa juga masuk jualah di sini. Iya. Bisa juga masuk jualah. Ya, karena menangkap ikan itu ya bisa dapat bisa tidak dapat. Iya, bisa tidak dapat malah ya. Iya. Tapi itu boleh. Intinya diperbolehkan. Ya. Intinya diperbolehkan, tapi nampaknya dia belum masuk dalam ijarah, jualah dia. Oh, cenderung ke jualan. Iya, kalau ijarah itu harus jelas. Harus jelas dia. Ya. Karena kalau jualan tadi sama seperti yang tadi saya contohkan itu, siapa yang mendapatkan kambing saya yang hilang, ya, yang sudah beberapa hari itu pergi hilang, lari dari kandang, maka baginya sekian-sekian upahnya. Jadi mencari kambing yang hilang kan belum jelas ini, bisa dapat bisa tidak, ya. Bisa dapat bisa tidak. Sama juga dengan kasus tadi ini, ya, saya sewa Anda untuk menangkap ikan. Ya, apalagi ikan tidak selamanya setiap hari itu banyak ikan ya. Terkadang itu ikan juga musim-musiman juga. Musiman ya. Iya. Oleh karena itu nampaknya di sini masuk dalam akad jual dan diperbolehkan. Iya. Diperbolehkan. Ya. Berarti kalau dia jualah, nanti baru dia mendapatkan hasil. Ya kan jualah begini, kalau dia mendapatkan hasil baru dikasih. Iya. Ya, tapi kalau dia tidak mendapatkan hasil, ya maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Ya. Jadi begitu. Tapi kalau seandainya ada juga seseorang yang mau berbaik hati misalnya, ya meskipun tidak dapat hasil karena tenaga Anda, itu boleh-boleh saja karena dia min tibi nafsihi. Tapi hukum asalnya karena ini pekerjaan yang belum jelas ya. Ya, artinya masih untung-untungan, masih dapat atau tidak dapat, ya meskipun pekerjaan sudah jelas mencari ikan. Tapi belum tentu dapat atau tidak dapat. Ya, maka boleh saja seseorang ini memberikan upah meskipun tidak dapat. Ya, boleh saja dia memberikan upah meskipun tidak dapat. Ya, tapi seandainya dia persyaratkan, ya, saya pekerjakan Anda, ya, artinya siapa yang atau ya, tapi biasanya itu kalau jualah itu biasanya dia yang mengumumkan. Ya, siapa gitu ya. Gitu karena kan sayembara kan, sayembara. Siapa yang bisa mengerjakan ini, ya, itu kan namanya sayembara. Ya. Tapi kalau upah itu biasanya upah atau sewa itu biasanya sudah jelas ya. Misalnya saya pekerjakan Anda selama 1 hari ya untuk mengerjakan ini misalnya. Ya, jadi intinya itu dalam akad ini boleh, bisa akad jualah, bisa akad ijarah itu. Ya demikian. Kalau akad maksudnya akad jualah berarti tidak boleh sewa tiap hari Ustaz. Per hari istilahnya. Nanti dapat ikan baru dikasih. Iya. Tapi begitu. kalau masih akad ijarah tidak masalah. Iya. Ya, sewa tiap hari. Iya. Ini mirip dengan apa yang kejadian di sebagian tempat rekreasi Ustaz. Itu kan biasanya kan ada di tempat tersebut ada kolam misalnya, kolam ikan. Iya. Biasanya orang masuk di situ itu kalau masuk itu biasanya dia hanya menyewa atau memberikan uang masuk.
kemudian dia bebas dalam untuk memancing dalam. Iya. Mau berapa terserah, itu adalah bagian dia. Nah, apakah ini masuk dalam kategori sewa menyewa juga atau jual beli atau apa, Ustaz? Ya. Ini seseorang yang masuk ke sebuah tempat ya, khusus pemancingan begitu. Pemancingan biasa, Ustaz. Iya, pemancingan itu kan sebenarnya hobi juga ya, rekreasi juga sebenarnya, pemancingan itu. Karena ada juga orang yang hobi mancing itu ya. Iya, betul. Hobi mancing itu ya bisa di sini sewa tempat ya. Boleh dikatakan sewa tempat. Iya. Sewa tempat, dia masuk ke tempat itu untuk menyewa karena itu tidak hobinya rekreasi itu, memancing ya. Sebagaimana kita ada yang sewa futsal ya, lapangan futsal ya. Iya. Ada sewa masuk ke kebun binatang ya. Ada ke kolam renang ya. Itu namanya sewa tempat. Ya, masuk dalam akad ijarah. Ya. Terserah dia, yang penting dia sudah masuk di tempat itu, terserah dia. Ya. Dia mau jalan-jalan kah, mau menikmati kah, yang penting dia sudah masuk ke tempat rekreasi tersebut. Ya. Begitu juga nampaknya dengan tadi yang memancing di kolam ikan itu, sebenarnya dia tujuannya yang suka memancing. Iya. Ya, hobinya memancing dia. Maka dia enggak terlalu penting itu masalah dapat atau tidak dapat. Yang penting dia sudah menikmati itu hobinya itu, prosesnya itu. Ya, karena tidak semua orang bisa mendapatkan akses untuk memancing. Ya. Tidak semua ada orang bisa mendapatkan tempat akses yang enak untuk memancing. Barangkali di tempat itu sudah dibuatkan ya kolam yang bagus ya, tempat yang bagus ya, sehingga orang enak. Jadi situ ada nuansa rekreasinya. Jadi di sini nampaknya hukumnya masuk hukum ijarah ya, menyewa tempat itu ya. Allah alam. Oh ya. Taib. Ya, Masya Allah. Jadi ini beberapa hal yang kita sebutkan tadi berkaitan dengan masalah saya menyewa dan ju'alah. Ya. Ini masih ada waktu, mungkin yang terakhir Ustaz ya. Tadi katakan bahwasanya seseorang yang menyewa satu tempat kemudian berhenti sebelum masa penyewaan itu habis, dia boleh untuk mengoper kepada orang lain. Nah, apakah itu harus dengan izin pemilik atau boleh langsung Ustaz dioper kepada orang lain? Iya. Yang kami dapatkan dari perkataan ulama di sini tidak ada disebutkan harus izin terlebih dahulu dari pemiliknya. Ya, yang kami baca dari beberapa referensi, ya tidak ada di situ dituliskan harus minta izin. Ya, yang terpenting disyaratkan itu kata ulama adalah ketika dia mengoper ya, mengalihkan itu kepada orang lain, itu harus mencari orang-orang yang amanah. Nah, contoh misalnya ketika dia sewa mobil, anggaplah 1 hari ya, tapi tiba-tiba dia pakai cuma setengah hari saja, daripada kosong setengah harinya itu, dia cari orang ya, tapi dia harus mencari orang yang sama pemakaiannya dengan dia. Iya, tidak berlebihan. Ya, kalau dia cari orang, kemudian orang itu memakainya berlebihan, anggaplah misalnya mobil angkutan ya, yang tadinya mobil angkutan itu hanya memuat misalnya hanya 100 kg untuk dia, tapi ketika dia oper ke orang ini memuat dengan muatan yang lebih berat. Ya, sehingga merusak itu kendaraan itu, maka ini tidak diperbolehkan. Iya, jadi intinya tidak mesti ya, tidak harus. Tapi kalau sebaiknya supaya tidak terjadi perselisihan, sebaiknya kalau minta izin terlebih dahulu, meskipun ini hukumnya tidak wajib. Itu lebih bagus. Iya, lebih bagus ya. Kalau meminta izin dulu terlebih dahulu. Masya Allah. Ya, jadi tidak masalah oper sewa ya. Oper sewa tanpa sepengetahuan dari pemilik. Tapi sebaiknya memang kalau ada komunikasi dengan pemilik barang tersebut supaya tidak terjadi salah paham. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita sama-sama dengarkan dan simak dari faidah-faidah disebutkan oleh Ustaz kita berkaitan dengan masalah hukum-hukum sewa menyewa dan sayembara ya. Mudah-mudahan
ya kita bisa pahami dan kita bisa terapkan dalam kehidupan kita ketika melakukan transaksi sewa menyewa ini dan sayembara ini. Intinya bahwasanya hukum asalnya semuanya boleh ya, selama tidak ada unsur-unsur yang melanggar syariat atau merugikan orang lain. Nah, demikian apa yang dipaparkan pada hari ini oleh Ustadz kita, Ustadz Dr. Roni Mahmudin hafizahullah taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini semuanya sebagai perbendaharaan pahala nanti pada hari kiamat insyaallah, dan mendapatkan balasan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang kami sampaikan pada kesempatan ini, dan kami sebagai host mohon diri dengan menutup majelis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.